Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dalam beberapa hari terakhir, pemirsa, sebagian masyarakat di wilayah Indonesia merasakan suhu yang terik dan juga panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut berdasarkan data hasil pengamatan menunjukkan suhu maksimum selama periode 1 hingga 7 Mei 2022 berkisar antara 33 hingga 36,1 derajat Celcius. Apa yang memicu fenomena ini, suhu udara terik dan juga panas yang terjadi? Kita akan langsung tanyakan bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat pagi, Pak Fahri. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Fahri, menjawab pertanyaan dari warga, fenomena panas terik dalam beberapa hari terakhir ini dipicu oleh faktor apa saja, Pak? Iya, jadi yang pertama dapat kami sampaikan bahwa kondisi cuaca panas, suhu tinggi seperti terjadi beberapa hari terakhir ini merupakan kondisi yang lazim terjadi di periode peralihan musim dan juga awal musim kemarau ya. Di mana saat ini salah satu penyebabnya adalah memang penyinaran matahari yang cukup intens ya, maksimum karena posisi semu matahari itu sedang berada di sekitar ekuator ya, sedang bergerak ke utara, nanti mencapai titik terjauh di bulan Bumi Utara pada bulan Juni nanti 23 Juni. Jadi pemanasan maksimal kita terima pada beberapa hari ini. Kemudian yang kedua juga adalah karena memang faktor minimnya tutupan awan. Ya. Jadi awan yang tumbuh di atas wilayah Indonesia, di beberapa wilayah Indonesia saat ini sangat minim sehingga pemanasan matahari juga maksimal. Dan juga adanya massa udara yang cukup kering yang masuk di wilayah Indonesia. Mungkin itu beberapa penyebabnya, Mas. Pak Fahri, beredar fakta bahwa ini merupakan suhu terpanas dibandingkan siklus serupa tahun lalu. Bisakah dikonfirmasi, Pak? Ya, dari catatan kami pengamatan suhu yang dilakukan BMKG, suhu 36,1 seperti terjadi beberapa hari lalu di daerah Tangerang itu bukan yang tertinggi ya. Kita pernah mengalami suhu 40,0 itu pada 2019 ya di Larantuka NTT itu yang dalam 3 tahun terakhir ini itu yang tertinggi 40,0. Oke, artinya bukan menjadi yang terpanas ya. Tapi kalau kita lihat apakah dalam siklus tahun ini itu menyeluruh merata di seluruh Indonesia atau bagaimana, Pak? Tidak seluruh wilayah Indonesia akan mengalami kondisi panas seperti ini ya, karena kondisi atmosfer atau cuaca dan iklim di Indonesia sangat dinamis ya. Tiap daerah punya keragaman ataupun punya karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga tidak semua wilayah akan mengalami kondisi panas seperti ini. Bahkan ada beberapa daerah juga yang masih mengalami hujan yang cukup intens sehingga ada beberapa kali kasus kejadian banjir gitu ya. Jadi tidak merata seluruh wilayah Indonesia akan mengalami hal yang sama. Oke, kami konfirmasi Pak, apakah ini sudah mencapai puncak maks ataupun bisa dikatakan suhu maksimum? Begini, kalau musim kemarau sendiri kita baru mulai ya, kita baru mulai musim kemarau. Secara umum sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau itu di Juli Agustus nanti ya, dan sebagian ada di September. Dan akan berakhir musim kemarau itu di sekitar Oktober November nanti. Jadi musim kemaraunya sendiri belum mencapai puncaknya, dan kemungkinan pun suhu tinggi seperti ini masih akan terjadi. Tapi bukan berarti sepanjang musim kemarau kita akan panas terus seperti ini, enggak. Tetap akan ada variabilitasnya secara hari per hari. Ya, Pak Fahri, ada persepsi di masyarakat yang menyatakan bahwa ini juga dipengaruhi oleh adanya tanda kutip fenomena gelombang panas. Bisakah dikonfirmasi, Pak? Ya, baik. Yang terjadi di Indonesia saat ini, di beberapa wilayah Indonesia ya, adanya suhu tinggi ini adalah bukan gelombang panas. Ya. Berdasarkan definisi dari Badan Meteorologi Dunia, gelombang panas terjadi ketika suhu teramati atau tercatat itu lebih tinggi 5 derajat dari rata-ratanya selama 5 hari berturut-turut. Nah, di Indonesia kan suhu rata-rata maksimum ya, suhu maksimum rata-rata itu antara 33 hingga 36, dan kalau yang terjadi saat ini kan tidak mencapai di atas 5 derajat di atasnya. Jadi ini yang terjadi di Indonesia saat ini bukan gelombang panas seperti yang terjadi di India ataupun di negara-negara lintang tengah dan lintang tinggi. Gitu, Mas. Oke.
Pak Fahri, berangkat dari peristiwa sejumlah hal yang terjadi beberapa waktu belakangan ini dan pemirsa pun juga pasti menyadari bahwa kita mengalami beberapa fenomena ataupun bisa dikatakan ya pergeseran dari cuaca atau anomali cuaca begitu ya. Nah, di mana untuk kemarau ini karakteristiknya kalau siang panas sekali begitu kemudian malam menuju ke subuh itu menjadi dingin. Nah, apakah kita akan melihat bahwa cuaca ini akan sama seperti siklus-siklus sebelumnya atau ini akan kemudian beralih menjadi ya mungkin bergeser begitu? Ya, baik. Kalau dalam konteks apakah karakteristik musim kemaraunya sama, artinya pagi siang panas terik, kemudian dini hari dingin, itu memang karakteristik di periode musim kemarau. Jadi memang akan terjadi lagi seperti itu, gitu ya. Tapi apakah hari-hari tanpa hujannya banyak ataupun justru kemarau ini lebih banyak hujan, gitu ya? Ini tentu akan berbeda-beda tiap tahun dan untuk tahun ini musim kemarau tahun ini hujannya relatif normal ya. Jadi sama dengan rata-ratanya. Artinya walaupun kemarau, tapi kadang ada beberapa hari yang diselingi bisa berpotensi terjadi hujan. Oke, Pak Fahri singkat saja apa imbauan BMKG kepada masyarakat dengan kondisi cuaca saat ini? Ya, pertama antisipasi terhadap kondisi kesehatan ya masing-masing, terutama untuk saudara-saudara kita yang banyak beraktivitas di luar ruang ya, dengan kondisi suhu tinggi dan kelembaban tinggi ini kan kita gampang gerah gitu ya, banyak mengeluarkan keringat, sehingga perlu diantisipasi dehidrasi. Banyaklah mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi. Kemudian pantau terus informasi cuaca dari BMKG untuk bisa mengupdate kondisinya seperti apa. Baik, terima kasih Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Pak Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya selalu Bapak, terima kasih.